Bang Aji sebelumnya turut berduka cita untuk almarhumah. Ya kemarin kita tahu kabarnya kan. Untuk banyak orang yang bertanya-tanya Bang Aji, kok tiba-tiba? Nah itu kenapa Bang? Sakit itu semenjak setelah lahiran itu kok ada sakit itu karena hormon wanita itu waktu masih mengandung dan sudah lahiran tinggi hormonnya gitu. Jadi ngerasainnya setelah lahiran tuh, kencang-kencang setelah lahiran kayak gitu. Awalnya orang habis lahiran rasanya kantongan susu gitu. Iya. Ternyata itu timbul penyakit itu gitu. Banyak yang bilang maaf Bang, kanker payudara betul. Betul. Itu kalau dari asisten bilang kemarin sudah dari ketahuannya dari 4 bulan kehamilan. Nah itu baru dianalisa kayak gitu. Yang timbul-timbulnya bener-bener ini tuh yang bener-bener kelihatan banget tuh setelah melahirkan kayak gitu. Yang waktu hamil tuh dikira kantongan susu gitu. Karena kan hamil kan berbarangan tuh ada kantongan susu tuh. Iya. Tapi kok lama-lama Nabi lahir tuh makin sakit gitu. Katanya kok sakit ya gitu. Jadi benjolan gitu Bang maksudnya. Benjolan. Itu berarti sudah berapa lama itu maksudnya? Kayak semakin besar dia itu. Itu setelah melahirkan terus emang kan bawaan anak juga kan pokoknya ada rambut rontok tuh. Emang kata orang ini bawa waktu ngelahirin Peto juga rambut rontok, waktu si kakak juga rambut rontok gitu. Jadi kalau rambut rontok itu katanya bawaan hamil gitu setelah melahirkan tuh. Akhirnya begitu dicek di biopsi kan itu yang diponis yang kanker di payudara gitu. Untuk waktu pertama dianalisa itu stadium berapa Bang? Masih satu tuh perlahan-lahan kita berobat ya dengan tubuhnya besar cepet berkembangnya, padahal udah mulai kemo juga kan gitu, udah mulai kemo berkembangnya cepet ya, dan juga emang sampai umurnya sampai di sini gitu kok mau udah ajal Allah kasih umur di 38 tahun sampai gitu. Masih masalahnya kanker payudaranya aja atau udah menyebar ke organ lain atau Ke paru kata dokter sih, ke paru tuh. Iya, ke paru, nyebar ke paru, jadi napas agak berat tuh. Nah yang drop-dropnya sebulan yang lalu tuh drop-dropnya tuh, tapi tetap kan berkembangnya kita berobat tuh berjalannya setiap 2 minggu sekali berobat, per 3 minggu sekali kita berobat kayak gitu, berjalannya sangat cepet kayak gitu. Karena kan Empo juga kalau nggak aktivitas malah makin nyeri katanya. Kalau aktivitas ketemu teman-temannya dia makin hilang rasanya kayak gitu, jadi nggak mikirin penyakitnya kayak gitu. Emang orangnya super ya gitu. Kalau belum udah banget sakit nih ya dia mah masih mau jalan orangnya gitu. Jadi nggak, kata dia jangan dimanja punya penyakit kayak gitu prinsipnya, kita malah jadi tambah sakit kayak gitu, digerakin lah banyak gerak kayak gitu. Udah berobat ke mana aja Bang? Ke Malaysia Ke Malaysia. kita berobat di kemo berjalannya waktu kemo sekitar 8 bulanan, per 2 minggu, per 3 minggu, sampai ada per bulan kita kembali sampai drop di sini. selama kemo itu ada kemajuan di sana? Alhamdulillah mengecil. Oh, mengecil. Iya mengecil, tapi nyerangnya ke paru, nyerangnya Kecil tapi menyebar justru. nyebar, kecil tapi nyebar gitu. Makanya juga bingung kan, udah mengecil udah banyak perkembangan di sinar, namanya di sinar tuh sampai 15 kali sinar, 15 kali mengecil kok batuk nggak hilang tuh selama 1 bulan itu. Kata dokter ada yang batuk 30 hari, katanya ada yang 40 hari kan, mungkin salah satunya karena batuk 1 bulan itu kali. Iya. Batuknya terus, batuknya berdurasi panjang kayak gitu, batuk itu masih syuting Bang, kan kita tahu masih aktif ya. iya bulan lalu gitu, 2 bulan yang lalu, tapi sebulan yang ini udah enggak kayak gitu kan, udah mau sembuh lah dia gitu. Kita jangan mah udah kita berobatnya dulu sampai Empo drop tuh, dirawat kan kayak gitu, dirawat untuk penyembuhan gitu. Ternyata makin hari makin kesini
makin napasnya makin berat gitu. Berarti sejak 2 bulan yang lalu Bang Haji udah melarang gitu. Udah, karena orangnya juga kan emang nggak bisa diem. Almarhum nggak bisa diem, katanya punya penyakit jangan dimanja kayak gitu, dan dipublikin juga nggak mau kok, jangan nyusahin orang nantinya kayak gitu. Udah jadiin kalau kita masih bisa ini sendiri gitu, dia prinsipnya gitu, orangnya kencang. Sampai beberapa temen yang lain juga tuh, "Po, udah diinin aja, ntar insya Allah banyak yang bantu." Tetap nggak mau dianya. Selagi masih kita bisa mampu, kita aja lah kayak gitu. Jangan pernah nyusahin orang kayak gitu lah. Tidak mengharapkan bantuan Iya. orang lain untuk berobat. Bukan itu berarti ya, kita Pak? so banyak lu, enggak gitu, karena pernah saya ajarin sesuatu mah lebih baik kita memberi ketimbang kita banyak menerima, karena Rasulullah itu senangan memberi ketimbang menerima gitu, itu lebih mulia kayak gitu. Jadi itu mencontoh gitu Pak, kan kata lu lebih baik kita senang memberi ketimbang menerima gitu, jadi dibalikin ngomong saya ya gitu. Nah Bang Haji, kemarin Bang Feder ngomong, abang almarhumah gitu, bahkan dia sebagai kakak kandung nggak tahu kalau almarhumah sakit itu. Ya taunya sakit kayak gitu. Jadi gini nih Pak, sekalipun saudara kandung aja juga jangan takutnya jadi pikiran kayak gitu. Ibu kandung saja nih ya nggak tahu, baru kemarin taunya. Kenapa? Takutnya malah pikiran orang tua kayak gitu. Apa mak, Pak, jangan dibilangin mak gitu, katanya takut jadi pikiran kayak gitu. Udah kita aja, udah kita telan, kita berobat, kita berusaha ikhtiar sambil berdoa kayak gitu. Udah prinsipnya nggak mau, intinya ini almarhumah nggak mau nyusahin orang gitu, nggak mau jadi beban pikiran orang juga kayak gitu. Sebenarnya salah satunya yang penting doa aja, udah dia sholat, dizikir gitu, minta kesembuhan sama Allah kayak gitu. Ternyata Allah berkehendak lain itu, empos sebatas umurnya sampai 34 tahun, udah kita juga bakalan kembali, ya udah kita ikhlasin kayak gitu. Bang, mungkin menjelang akhir menghembuskan nafas itu sempat komunikasi apa ke kamu? Iya, bilang Pak ini copotin ya, mama nggak kuat napas udah di sini gitu. Sempet ngomong gitu. Ngomong malamnya jam 2 tuh tidur udah nggak begini, tadi dia tidur lagi di tempat meja makan begitu tuh di rumah sakit, tadi tidur apa mah, suruh tidur di sampingnya, jangan ini sempit gitu, usapin aja ya. Iya kan ngomongnya 1 2 iya gitu doang, usapin gitu kan, usapin udah dingin, dingin ini ya, makin kemarin makin sini dinginnya kayak gitu, makin ke kaki tuh jam abis subuh ke kaki tuh udah mulai tuh dingin tuh udah mulai gelisah Pak, tidur sini panggil suster kan, suster kata dia gitu kan, ngomong sama dia pakai cepet tuh, pakai handphone aja, kalau mah pakai handphone aja katanya, nggak boleh ngomong terlalu banyak karena kan napasnya takut keganggu lagi gitu, pakai handphone, panggil suster, ini napas sesak gitu. Akhirnya diganti alat tuh sama suster, oksigen yang paling besar ya gitu. Akhirnya jam 7 udah mulai tuh gelisah banget gitu, sini lagi balik lagi, tidur lagi begini, balik lagi betul diganjel bantal gitu, udah dingin tuh semuanya. Udah mulai jam 8 tuh ini nyopotin ini nih oksigen sendiri, kita selimutin, udah dibuangin sama dia, selimut lagi dibuang gitu. Udah nggak mau ngomong tuh, ngomongnya cuma Pak ini nggak kemana, ini dapat copotin aja ya mama, ini udah apa udah di sini gitu. Udah begitu tuh, udah gitu peluk mah ini nggak kuat gitu, peluk ngikutin ya, cuma sampai la ilaha illallah, cuma sampai Allah gitu merem, udah habis. Kata dokter kita upayakan, silakan dokter kayak gitu, biar medis juga ketahuan kan maksudnya memastikan nih udah masih ada apa enggak gitu. Ternyata emang udah nggak ada. Kalau dokter bilang jam berapa? Kita jam 8. Iya, jam 8 sekian lah gitu. Karena saya dalam keadaan juga panik, saya juga lemes gitu ya kan. Selama sebulan itu saya juga di rumah sakit, tidur paling sejam ngurusin po kan kayak gitu. Ya pokoknya pikirannya harus kempo aja udah itu. Waktu ngurusin po gitu, kempo. Jangan kan ini ngelihat panas juga enggak, saya enggak turun ke bawah, udah di ruangan itu aja, karena emang nggak bisa tinggal, manggil mulu. Pak, malamnya aja mau meninggal manggil mulu, Pak, gitu, Pak, apa, minta diusapin gitu belakangnya, gitu. Mau meninggal sampai di pangkuan saya naik ke kasur, dia sini, saya peluk, saya ikutin, saya tuntun, kayak gitu, masih mau ngikutin sampai Allah
habis. Orang pertama yang Bang Haji telepon siapa? Arafi sama Irfan atau Orang tua. orang tua? Ya, orang tua saya telepon, baru Arab yang Irfan tuh saya telepon. Karena kan emang beliau tuh berdua emang nanyain terus kan, Empok gimana bang keadaannya, Empok gimana gitu. Bener-bener punya temen tuh Empok baik-baik semua, orang terdekat temen Empok baik semua. Temen punya Empok punya temen bener-bener support, ngedukung, luar biasa kayak gitu sama kebaikannya. Jadi terkait penyakitnya almarhumah ini, maaf Bang, kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih Bang yang riwayat penyakit? oh iya, jadi almarhumah ini divonis genetik dari ibunya kayak gitu, karena empok empok punya ibu kelenjar kayak gitu, cuman mungkin nggak ganas sih, nggak aktif kayak gitu. Terus punya ponakan juga sama, 4 kali operasi kayak gitu, jadi nggak aktif gitu kan. Abangnya juga sama nih, ada di sini, abang lagi ada di sini gitu, cuma nggak aktif kayak Banyak gitu. kelenjar. Ada, itu emang genetik itu dokter gitu, faktor genetik sebenarnya. Kalau lifestyle-nya almarhumah itu seperti apa sih? Nonton tahu Gaya hidup. Oh gaya hidup. Oh gaya hidupnya sama makanan itu jarang, nggak sembarangan juga dia makan, karena emang jarang makan kan, paling makan secukupnya apa itu. Karena kalau dia makan banyak badannya cepet mekar, dia makannya pilih-pilih lah gitu, sama kayak air es nggak mau dia. Kalau minum malam yang pH tuh dia minumnya bawa gitu. Kalau buat makanan sih alhamdulillah teratur gitu, makanannya sehat gitu, nggak makan sembarangan. Paling jengkol nomor 1 dia mah, jengkol itu nggak hilang kalau jengkol ya kan, nomor 1 kalau jengkol. Nah Bang, tadi kan Abang ngomong kalau makan banyak empok cepat makan gitu. Iya. Nah semua orang tuh nggak nyangka dengan penyakitnya empok, tapi badannya tetap kayak orang seger Bang. Ya, iya, satu kan habis melahirkan tuh emang lagi penurunan berat badan gitu, Empok berat kayaknya ngap gitu, badan terlalu besar kayak gitu. Ya emang makannya juga nggak terlalu banyak kayak gitu. Dia mau makan dari dulu juga nggak banyak sih Empok, mau makanan paling ngemil, ngemil coklat kayak gitu, dia ngemil kayak gitu. Tapi selama sakit nggak kurus ya Bang? Maksudnya nggak krempeng Enggak, gitu loh Bang? enggak. Emang wanita super itu almarhumah gitu ya kan. Kalau orang-orang kan kulit ya, Iya. dia mah segar kulitnya gitu. Mungkin karena saya ajarin mah, kalau kita jangan lepas udu, kalau mau tidur udu, itu jalanin dia udu, dia mau tidur udu dulu kayak gitu. Selama sakit berarti ibadah Iya, lancar terus iya, ya, Bang, Paul. alhamdulillah. Walaupun dari Maksudnya kasur. ya nggak sakit juga ibadah, Iya, iya. ya, sholat, dia zikir di rumah gitu. Habis maghrib tuh kalau gua masuk syuting pulang sore, dia sholat habis maghrib sampai isya tuh zikir aja gitu. Bang, tadi kan Abang bilang 1 bulan itu di rumah sakit terus nggak bisa ninggalin kok gitu. Anak-anak kembar Rafa Raffi kan masih kecil ya Bang. Nah itu bagaimana Bang? Satu kan ada yang jaga juga, kedua kan kita ada empoknya empok nih, empok Banong, kontrol juga ke rumah gitu. Sama anak kan yang paling besar si kakak juga ada di rumah kontrol, jadi tetap dijagain sama susnya sama empoknya empok kayak gitu, mengontrol. Paling kita video call dari mulai susu, makanannya apa gitu, tetap kita nggak kita lupain. Setiap hari kita tetap komunikasi, bisa 4-5 kali kita video call anak. Nah Bang, mungkin banyak artis yang ngejemuk gitu ya, Arafi, Irfan gitu, Ruben dan sebagainya gitu. Itu siapa aja sih Bang yang paling sering mungkin? Yang paling sering ya Arafia Irfan, yang paling sering ke rumah sakit nanya juga kayak gitu. Emang kan hari-harinya sama Trio Ria namanya, kan hari-harinya sama Trio Ria kayak gitu. Jadi hari-hari juga beliau pada nanya kayak gitu, gimana kondisinya kayak gitu. Setiap hari tuh Nanya, produser juga nanya. Baik banget, semua baik banget, nanyain kondisi, keadaan kayak gitu, sampai malam-malam pada datang kayak gitu. Malam datang. Kalau keinginan kok yang belum terrealisasi Keinginannya? Keinginannya itu mau ngajak si Petong umroh. Mas, umroh. Udah janji. Keluarga nih. Oh, kita ajak anak-anak umroh yuk gitu. Umroh belum terlaksana, pokoknya udah nggak ada. Mudah-mudahan aku jadi
kita ajak anak-anak kita ini ya. Kita inilah pesan-pesannya kayak gitu ya kan, pesan terakhirnya ya anak-anak umur mah gitu. Tapi kalau si kembar kan belum bisa kayak gitu kan, karena kan masih di umur berapa bulan kayak gitu ya kan. Itu kadang-kadang kencang kalau itu ajak anak-anak umur mah ayo itu kita anak-anak umroh gitu. Pas kemarin kita umroh kan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa keluarga balik ke sini ke tanah suci ini gitu. Dia bilang kalau ada rezeki Pak kita aja anak-anak umroh yuk gitu. Belum pengen itu nggak ada. Itu dari sebelum sakit bang rencananya untuk ajak anak-anak. Iya, sampai terus saudaranya itu sama. Kalau bapak sembuh kita umroh ya kok. Itu Itu dari rencanakan tahun ini ya. dari tahun lalu. Iya dari tahun lalu kan, kemarin tahun lalu juga kan sambil hamil pengen umroh mah jangan umroh mah gitu, berat bawa perut kesian gitu kan, nanti aja habis lahiran kayak gitu kan. Kalau ada rezeki makanya ngurusin lahiran dulu dah kayak gitu. Kali kalau kita ibadah sana apa kita doa-doa ya kan, kita umur kita bertambah kayak gitu kan, terus kesehatan sama juga tambah kayak gitu ya, kita doa di sana aja kayak gitu. Ntar aja nanti kalau rapi udah bisa jalan kayak gitu. Kalau sekarang kan kita juga nggak adil nantinya, kita ngajak sampai tombak kakak doang, rapi nggak diajak kan, niatnya mau keluarga kayak gitu kan. Rapi kan salah satu keluarga kita juga, bagian anak kita kayak gitu. Jadi nunggu besar lah kayak gitu, nunggu bisa jalan gitu. Rata-rata kan sebentar lagi sudah mau ulang tahun ya Pak? Iya bulan depan, insyaallah bulan Oktober. Dibilang ini Pak, kalau kita belum bisa umroh kita ajak rapi petongan September, rapi kan Oktober kan beda sebulan. Kita gabungin aja, kita ke Anyer, kita nyari bis Pak kayak gitu. Terus ajak anak yatim di sini nih satu bis, terus sama CRT itu CRT kita nih saudara-saudara dulu tambahin, kita ajak gitu 2 bis lah kayak gitu katanya. Kalau nggak cukup ditambah lagi sebis katanya gitu. Mungkin akan merealisasikan keinginannya itu Pak. Iya, yang nawarin banyak. Kok ada pesan-pesan apa terakhir kayak gitu, saya belum bilang iya ntar insya Allah gampang kayak bilang gitu. Yang nawarin banyak, tapi kan saya juga nggak enakan orangnya kayak gitu. Apa pesan-pesan terakhir banyak lah, beberapa teman-teman yang apa pesan terakhir jalanin aja nyok kayak gitu. Banyak yang mau ngerangkul lah kayak gitu. Dia bilang ya nanti gampang, kita lagi ngurusin ini dulu nih, taziahnya empok kan sampai 7 hari, 14 hari, 40 hari kayak gitu. Bang tahun lalu waktu aku ulang tahun ke-37 dia sempat bilang pengen punya kontrakan. Iya, kalau ada rezeki kayak gitu pengen punya kontrakan. Gitu, kalau enggak ini ya cita-cita kan jadi doa. Itu impian itu jadi doa, berhayalanmu akan jadi doa. Kan saya ngajarin mah kalau kita berhayal, hayalan itu akan jadi doa kayak gitu. Kali aja ada malaikat lewat, kita dicatat tuh kebaikan niat kita kayak gitu. Akhirnya sama dia diniatin berhayal aja dulu gitu kan, gitu ya kan, pengen punya mobil yang mewah, udah sholawat tuh kalau di tol, Allahumma sholli ala Muhammad, berhayal sholawat aja dulu gitu ya kan. Tapi udah sempet ngomong sama abang soal itu, masalah kontrakan itu sempet ngomong nggak? Ngomong kalau ada rezeki kita beli tanah kayak 30 meter, kita 50 meter gitu kita bangun kayak gitu. Ya, ntar insya Allah penting kita fokus ke anak-anak dulu aja biar pada sekolah gitu kan, sekolah tinggi jangan sampai kayak kita kayak gitu. Anak-anak tinggal nikmatin kayak gitu. Bang soal anak-anak gitu ya, ini mau sebelumnya Bang Haji kan kita tahu lah semua orang tua tunggal saat ini gitu ya. Untuk asuh anak apalagi 4 gitu Bang, Petong masih kecil juga gitu kan, Farafi juga masih kecil juga, masih butuh sosok ibu juga, itu gimana Bang? Ya selayaknya seorang bapak ya kita atur sebaik mungkin. Mungkin kan satu ada mbaknya juga nih cara Farafi kayak gitu kan, kita minta bantuan juga kan untuk ngerawatin, tapi nggak lepas dari pengawasan dengan kita gitu kan. Juga masih ada empok juga kan ngawasin kayak gitu, masih ada saudara kakak saya juga, abang saya juga kan suka ngontrol kayak gitu. Jadi nggak kita lepas kayak gitu. Banyak keluarga lah ya, Iya masih banyak yang ngawasin dan ada yang jaga juga mbaknya kayak gitu. Insya Allah kalau itu mah terjaga kayak gitu kan, anak itu nomor 1 soalnya buat saya. Tadi Raffi sendiri kondisinya lagi gimana? Iya, kurang semalam sehat. agak lewer semalam, agak lewer. Terus kalau orang dulu kan bilang mana pakaian emaknya, tempelin tuh gitu. Mana terakhir pakaian emaknya bener ditempelin, bener berhenti nangisnya kayak
gitu, berhenti tuh nangis, diare ternyata kayak gitu. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit gitu. Bang, soal mungkin karirnya Po Alpha gitu ya, melihat sekarang kondisi sekarang lah gitu. Anak-anak tuh kayaknya udah enak gitu, dari abang sama Po yang kerja keras terus, dan kondisi sakit tuh masih kerja, kondisi hamil besar kerja, itu gimana Bang? Iya, sebenarnya sih kita ini nggak empok diam di rumah ya, dia ngerasa sakit malahan. Apa gua harus gerak-gerak nih, kalau nggak gerak gua malah berasa sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Udah mah istirahat aja, orangnya ini dia tetap energi, enggak gitu, gua harus tetap gerak kayak gitu. Ya udah silakan dah kalau memang ini gitu, kita mah udah ini bilangin kayak gitu. Tetap, tapi kalau nggak bergerak, nggak ngobrol gitu, malah timbul rasa sakit ya. Bang, kalau ngelihat mungkin yang paling berat adalah melihat Rafa sama Raffi yang masih usia 10 bulan, maksudnya ibunya sudah pulang. Iya. Gimana ngelihat mereka berdua? Kan mereka senyum terus ya Bang, Nggak ini juga hati nggak tega gitu ya, Allah masih kecil kok Mai udah nggak ada gitu kan. Soalnya seorang ibu itu merawat 10 anak aja hebat gitu, tapi seorang bapak susah, sulit untuk itu gitu. Mudah-mudahan saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan bisa nih merawat 4 orang anak ini gitu, mudah-mudahan bisa, saya berdoa aja gitu ya kan. Kalau emaknya almarhum emang hebat gitu, perempuan hebat, dia bisa sambil kan ada yang kerja, ada yang ngawasin rapi juga, dia tetap masih mau tidur sama dia kayak gitu. Almarhum tuh kalau gitu langsung dia bisa banget gitu, dipeluk langsung pules. Tuh ibu kandung tuh dia meluk tuh rapi-rapi langsung pules kayak gitu. Soal kebaikan kok di lingkungan sekitar sendiri, namanya Pak juga itu. Dari almarhumah kayak gitu, kata dia Pak, ini kan di masjid kita belum ada ambulan nih gitu, doain apa, kata dia gitu, kalau dapat rezeki kita beliin, kata dia gitu. Akhirnya doanya dijabah tuh Mpok, dapat rezeki tuh, dapat iklan gitu. Akhirnya sebulan niatnya tanggal 1, dapat rezekinya tanggal 25 tuh, kurang lebih begitu, di atas gitu. Jarak sebulan lah baru dapat rezeki kayak gitu. Akhirnya diwujudin sama Allah Ta'ala itu, diwujudin. Aduh udah Pak, ini udah ada rezeki kita ini gitu, udah dapat iklan, ya udah lah, nah, niatnya laksanain kayak gitu secepatnya. Ya berarti bener ya, jangan dimakan dah. Kita beliin ambulan sama karpet ambulan gitu, beliin ambulan. Nah, kemarin terakhir buat nganterin ke rumah Empol terakhir peristirahatan itu pakai ambulan itu yang dari Empol gitu. Alhamdulillah, namanya ada kebaikan dari jariahnya dia itu untuk menuju rumah terakhirnya juga kayak gitu. Mas dulu ikut renovasi musola atau juga sih Pak? Kenapa? Ikut renovasi musola atau Ya kalau itu yang nyumbang biasa aja, tapi kalau nggak donatur sih nggak kayak gitu, nyumbang biasa aja kayak gitu. Gitu emang ya buat kebaikan lah kayak gitu, buat kebaikan ya kita jalanin kayak gitu. Kalau buat kayak di lingkungan kayak organisasi apa, ikut andil kayak gitu, ikut andil karena kok nyanyi ya gitu, mau kayak gitu, pesta rakyat gitu, ini sendiri mau kok mah. Kayak misalnya orang kamu hajatan kok manggil kok berapa duit ya, udah lu kasih undangan gua aja, gua datang gua nyanyi gitu orangnya, nggak usah lu nanya harga gitu. Kita masih sekampung kayak gitu, bukan orang lain gitu, datang ketemu ke siapa gitu, kalau mau hajatan dari kamu datang, dia awalnya disuruh nyanyi kok berapa, nyanyi ini buat acara apaan, hajatan udah kasih undangan aja ya, kita gua datang gitu. Nggak pernah minta bayaran tarif Enggak, gitu? amin enggak kalau kayak di kampung sendiri gitu diundang Iya, gitu, iya. nyanyi ketimbang dia nanya berapa ntar kita nggak enak jawabnya, ini kasih undangan aja udah tuh nyanyi dia. Kalau cuma selagu 2 lagu mah kayak gitu. Bang, terakhir mungkin untuk doa Abang untuk diri sendiri gitu ya, ingin menjadi dengan setelah Po Alpha berpulang gitu ya, ingin seperti apa sih Bang ke depannya, menjadi ayah seperti apa untuk anak-anak, menjadi pemimpin bagaimana untuk di rumah dan sebagainya gitu dalam hidup lo. Doa yang terbaik untuk diri sendiri ya, mudah-mudahan saja masih dikasih kesehatan, diberikan umur panjang biar bisa merawat anak tuh sampai dewasa
gitu, nyekolahin kayak gitu kan, hidupin anak-anak gitu. Dan saya juga diberikan ketabahan gitu kan, ditinggal sama empok kan, dan mudah-mudahan juga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga gitu. Dan anak-anak juga pada sehat gitu kan, karena saya juga kan belum bisa banget nih ya kan, belum bisa banget karena kan ada yang masih kecil kan apa, tapi berusaha gitu untuk supaya menjadi bisa dan ada bapak yang baik kayak gitu, bapak yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Bang, satu lagi untuk cinta abang sendiri, kalau kemarin kita lihat abang pingsan dan sebagainya gitu ya, cinta abang sendiri sebagai suami dari almarhum itu seperti apa sih bang? Cinta saya insya Allah dunia akhirat kayak gitu untuk empok kayak gitu, makanya kita kan dari nol, dan nikah ada apa dari nol gitu, kayak di pom bensin gitu, dari belum siapa-siapa dan menjadi apa-apa kayak gitu. Jadi kita ngerasain asam garamnya, ngerangkak kayak gitu, benar-benar ngerangkak dari bawah kitanya gitu. Ada duit ya 10.000 ya kita beli beras, ketemu ya kita makan mah enggak kayak gitu. Baru nikah gitu kan, pokoknya dulu waktu zaman-zamannya baru nikah kita kasih 50.000 aja tuh sama dia bisa cukup buat perawatan juga tuh, hebat tuh Mpok. 30.000 dia buat beli lauk sama beras, 20.000 dia buat tabungan tuh buat perawatan dia waktu masih jalan di panggung gitu. Dia perawatan tuh, mama cukup lah itu tuh, cukup alhamdulillah tuh, saking dia bersyukurnya dicukup-cukupin jadi cukup kayak gitu. Pokoknya histori saya tuh keinget yang dulu itu, orang yang terimain gitu, kita kasih duit berapa yang pernah nolak gitu, nggak kayak bilang dikit apa, enggak, orang yang diterimain alhamdulillah emang rezekinya segitu, mau diapain kayak gitu, mau itu 50.000 kayak 10.000 emang rezekinya segitu, bersyukur, makanya dia akan derajatnya kan Allah kayak gitu. Kalau bisa jadi orang terkenal ya sampai titiknya itu kayak gitu, karena orangnya menerima